Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkir wa an-naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa talaba al-khair ittiba'a lillahi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama yang saya hormati Ketua Masjid DKM Masjid Jami' Baitul Maqmur Al-Ustaz Syamsul Bahri, yang saya hormati Bang Dede. Mari kita doakan semoga Allah SWT panjangkan umurnya, kuatkan badannya, melangkahkan rezekinya, dan Allah jadikan akhir hayatnya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saya hormati para hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah mengumpulkan kita di tempat mulai ini dalam keadaan sehat walafiat dan untuk menuntut ilmu. Semoga apa yang kita baca dari Al-Fatihah Mu'atas, kemudian pembacaan maulid di badan ini yang kita tuntut, semoga diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah SWT sehingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita mendapat keberkahan dari junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, istrinya, dan kita sebagaimana sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita hadirkan pengajian kita membaca kitab Ta'lim Muta'allim qala Syekh Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa amma tafsirul ilmi fa huwa sifatun yatajalla biha liman qamat hiya biha madhkur wal fiqh ma'rifatun daqa'iqil ilm. Qala Abu Hanifah rahmatullahi ta'ala alaihi al-fiqhu ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alayha wa qala bal ilmu illa lil 'amali bihi wal 'amalu bihi tarkul 'ajil lil ajil ila akhir. Ya. Kemudian wa amma tafsirul ilm, dan adapun ilmu tafsir ialah ilmu yang digunakan untuk menafsir atau menyingkap ayat Al-Quran dengan sempurna. Karena dengan ilmu tafsir seorang mampu mengungkap dengan sempurna atau mengetahui maksud ayat Al-Quran. Sedangkan ilmu fikih adalah ilmu untuk mengetahui hukum-hukum agama secara rinci. Ya, berkata Imam Abu Hanifah, al-fiqhu ma'rifatun nafsi. Ilmu fikih adalah ilmu untuk mengetahui mana yang berguna, malaha wa ma'alaiha, mana yang berguna bagi seseorang dan mana yang membahayakannya. Nah, di sini kita wa amma tafsir, dan adapun ilmu tafsir Al-Quran itu adalah ilmu yang mana kita untuk mengetahui ayat-ayat, untuk menyingkap ayat-ayat Al-Quran dengan sempurna. Nah, karena yang namanya ilmu Al-Quran itu kagak bisa ditafsirin dengan secara makna, dengan secara makna atau dengan secara artinya kita. Berapa banyak orang yang dia membaca Al-Quran, ya, dan dia juga tidak mendapatkan hidayah dan taufik dari Al-Quran karena dia main salah menafsirkan Al-Quran. Ya. Karena banyak yang di dalam surat di Al-Quran itu suatu ilmu
atau ungkapan-ungkapan Allah, karena Al-Quran itu adalah firman Allah. Gak bisa kita main asal artiin aja, kagak bisa. Kayak banyak arti ya, di dalam Al-Quran ada ayat yadullah fawqa aydihim, yadullah fawqa aydihim. Nah, kalau kita artiin secara maknanya yadullah, yad itu artinya kan tangan. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah fawqa aydihim, di atas tangan-tangan mereka. Kalau kita artiin secara terjemahan kita bisa sesat. Bisa berapa banyak orang-orang yang di luar golongan kita, maka dia jadinya mutasyabihat, menyerupakan Allah. Nggak boleh. Arti maksud yadullah fawqa aydihim itu adalah, kalau kita baca tafsir itu apa? Arti maksud itu artinya kekuasaan Allah. Artinya kekuasaan Allah ini di atas kekuasaan yang lain. Sebabnya itu karena Allah SWT yang menguasai dunia alam semesta, itu Allah SWT. Gak bisa kita. Karena kita sudah belajar dari kecil tuh, kita udah diajarin. Makanya pentingnya kita belajar. Kita di awal kita masih kecil itu kita diajarin apa? Sifat-sifat wajib bagi Allah. Ada berapa? Ada 20. Yang pertama wujud, qidam mukhalafatul lil hawadits. Wujud Allah SWT itu qidam, baqa. Allah SWT itu kekal Allah SWT. Kemudian apa? Mukhalafatun lil hawadits, berbeda dengan yang makhluk Allah SWT baru apa? Lama. Alam semesta ini baru. Dan Allah SWT itu sifat wajib bagi Allah mukhalafatun lil hawadits, berbeda dengan makhluknya. Jadi kalau kita artikan dengan Allah, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Kafir tidak? Kan? Maka itu penting itu. Kayak ada orang nanya, Allah di mana? Allah di mana? Banyak tuh orang-orang begitu, orang-orang yang rada-rada slengean, celananya cingkrang, yang baru belajar 2 hari udah pengen ngertiin Al-Quran. Nah itu hati-hati tuh ya anak-anak muda. Makanya kalau ngaji jangan asal ngaji, jangan nonton di Instagram dikit, ceramah resep nih. Resepin dipakai gitu. Ente cari dulu gurunya siapa. Ya tahu-taunya kalau gurunya Wahaboy, ya gimana? Yang beda dengan kita salah itu berbahaya. Ya jangan gitu. Karena orang banyak dia baru belajar 2 hari udah pengen mengartikan Al-Quran, udah berani ngata-ngatain sahabat, udah berani ngata-ngatain Nabi Muhammad, udah berani menfitnah orang-orang yang berbeda dengan aliran dia. Karena yang namanya orang, orang semakin tinggi ilmunya, dia akan makin paham untuk memahami. Makanya Imam Syafi'i, siapa nama aslinya? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau itu masih kerabat dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad dari Bani Hashim, kalau Imam Syafi'i dari Bani Muthalib. Nah itu Imam Syafi'i bilang, saya lebih baik debat dengan orang pintar. Lebih baik debat sama orang pintar daripada debat sama orang bodoh. Daripada debat sama orang yang baru belajar 2 hari udah ngaku-ngaku jadi ustaz. Saya mengikutkan Al-Quran dan hadis. Saya mengikuti Al-Quran dan hadis. Al-Quran mana yang kita ikuti? Maulid ente mana? Tahajud ente mana?
kita bersyukur dengan adanya Maulid Nabi Muhammad. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi rahmatihi wa bi dzalika yafrahu. Itu kan tidak ada tentang Maulid, Allah yang bilang. Ya, ada di Al-Quran. Disalahin sama dia. Enggak ada Maulid Nabi enggak. Paham insyaallah. Paham, itu dia. Belajar Al-Quran, baca Al-Quran, ya baca Al-Quran dikit baca. Kalau nggak paham jangan main baca gimana. Jangan. Kayak alif lam mim, bisa nggak artinya apa alif lam mim? Nggak bisa. Saking luasnya itu penjabaran Al-Quran, sampai ada tuh tafsir, kitab tafsir tuh makanya banyak, ya banyak. Aneh punya di rumah tuh nama kitabnya Hasyiatus Shawi. Ya, Hasyiatus Shawi itu sarah dari tafsir Jalalain 4 jilid. 4 jilid tahu kan? 1, 2, 3 segini. Itu menerangkan belum tafsir Bagawi segini. Berapa jilid? Banyak, jadi paham insyaallah. Itu dia. Wal fiqih ma'rifatu daqaiqil ilm, dan ilmu fiqih adalah kita untuk mengetahui dasar-dasarnya ilmu. Daqaiq, dasar-dasar ilmu, hukum-hukum kita supaya tahu dasar-dasar hukum itu ada di mana, di ilmu fiqih. Kita buat kesadaran kita. Kayak wudu ya. Niat ketika wudu nih. Ente niatnya pas lagi apa? Ayo, coba. Lagi apa? Nah, ini nanya nih. Niat wudu. Ente kan sholat kan? Asal pengen sholat wudu dulu gak? Wudu bahasa. Niat ketika pengen wudu, di mana tempatnya? Pas lagi wudu. Di mana? Membasuh wajah. Ketika kita membasuh wajah, baru kita niat tuh. Niat nawaitul wudu'a lirafil hadas. Mandi junub, apa niatnya mandi junub? Nah, ketika awal kita menjatuhkan air tuh, kita niat tuh. Di mana tempatnya niat? Di dalam hati. Kita ucapin hukumnya penting gitu. Penting ya? Nah, kalau ente pas lagi niat begini, nawaitul wudu'a lirafil hadas, sama enggak? Enggak sah. Soalnya sah nggak kalau udah nggak sah? Agak. Cuma lu sujud sampai jidat hitam kayak diri orang agak sah. Paham insyaallah. Nah itu penting. Jadi niatnya wudu itu ketika membasuh muka. Niat mandi wajib ketika ente awal guyur air kan badan ente dah pokoknya ente mau jatuhin air di sini ya udah ente niat. Ente mau jatuhin air di kepala, ya udah iya. Ente mau mandi di kolam renang, junub misalnya, lagi di villa junub, langsung aja blum. Ente bangun tuh, nawaitul wudu'a lirafil hadas akbar la. Ente bangun dari kolam renang, suci lagi. Benar. Paham insyaallah ya? Paham? Itu dia. Wajala Abu Hanifah. Nah ini imam madhab. Imam Abu Hanifah. Siapa nama aslinya Imam Abu Hanifah? Ada yang tahu? Tahu nggak? Nggak bisa kalau bisa nyatet tuh, bawa buku notes, Ini boleh tulis, bawa buku notes. Ya karena al ilmu saydun wal kitabah qayyiduhu. Ya qayyid suyudaka bil ibadatil wasibah. Faminal himadah antari al ghazalah wa tafaqaha bainal khalaiqi talib. Biko. Ya. Apa? Al ilmu saydun. Ilmu itu apa? Buruan. Buruan. Wal kitabah qayyiduhu. Dan nyatat ilmu itu ibarat iketan. Iketan hewan yang kita buru. Qayyid suyudaka bil hibalatil wasiqah. Ikat hewan buruan ente. Pakai tali yang kuat. Faminal himagoh termasuk daripada tanda-tanda orang dongo, ya bego lah. Antari al-ghazalah, dia nih ngeburu ghazalah, ngeburu kijang.
Udah dapat ikannya kagak diikat, kabur kagak? Kabur. Kecuali ditembak, dipanah, enggak mati. Ya, baru lah ini cuma ente ngeburu. Nah, ente udah dapat nih. Kagak ente ikat tuh dia. Ente lepasin, kabur. Ya, itu termasuk tanda-tanda orang bodoh. Nah, ente semua kan pintar Masya Allah nih. Ya kan? Paham, udah tahu mana yang baik, mana yang buruk, udah paham. Nah, makanya dicatat besok-besok bawa buku, bawa notes ya. Nah, ini Imam Abu Hanifah, salah satu imam mazhab. Imam mazhab itu di dalam kita orangnya Sunnah wal Jamaah itu ada 4. Ya. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Itu di dalam fikih. Di dalam cara kita, rujukan kita ke siapa? Abu Hasan al-Asy'ari atau Imam Maturidi. Makanya akidah Asy'ariyah, kalau enggak Maturidiyah. Ya, kalau ditanya sama orang, apa akidah lu? Asy'ari, Maturidi. Ditanya mazhab lu apa? Syafi'i. Ya, soalnya kita di Indonesia ini mazhab kita Imam Syafi'i. Nah, nama asal Imam Abu Hanifah itu adalah namanya siapa? Nu'man. Dikatakan di dalam kitab Zubat wa Malik wa Syafi'i wa Nu'man wa Ahmad bin Hanbal wa Sufyan. Ya. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Nu'man. Imam Nu'man itu Imam Abu Hanifah. Wa Ahmad bin Hanbal wa Sufyan. Imam Sufyan itu Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ya, Ats-Tsauri. Berkata beliau nih, al-fiqhu ma'rifatun nafsi, ma laha wa ma 'alaiha. Ya. Ilmu fikih itu adalah kita untuk mengetahui an-nafs, diri kita. Mana yang baik buat diri kita dan mana yang buruk buat diri kita. Kita bisa tahu di dalam ilmu fikih, mana yang haram, mana yang halal, mana yang mubah, mana yang sunnah dan mana yang makruh, kita bisa ketahui di dalam ilmu fikih. Kita bisa tahu minuman arak Bali, arak Solo, arak Bekonan, apa lagi? Ya bisa tahu kan kayak gitu hukumnya haram dari mana? Ilmu fikih. Ya. Kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Obat-obatan kan, gelek kan, whisky, apa lagi? Anggur merah, apa lagi? Adol, Jack Daniel, ya, ekstremer, haram. Gelek, ganja, terus sintek, haram. Karena kenapa? Muskir itu memabukkan. Sekalipun sesuatu itu halal, tapi kalau kebanyakan misalnya air putih nih, air putih, hukumnya halal atau haram? Halal. Tapi kalau ente minum 1 galon itu langsung gumoh kan? Dia bisa mabuk juga kita. Hukumnya jadi haram. Dan sesuatu yang berlebihan itu enggak bagus, enggak baik. Kayak apa namanya? Cuka itu halal kan? Tapi kalau ente pendem, ya, lama dipendem, dia bisa jadi arak, bisa jadi bir. Nah, ente minum tuh haram. Tapi ente pendem lagi misalnya, jadi cuka lagi, halal lagi. Nah, itu bisa tahu dari mana? Dari ilmu fikih. Penting ya? Penting. Makanya tuh ya, terus belajar, jangan bosan. Makanya kata Imam, ya kata siapa? Banyak tuh perkataan Imam Syafi'i, ya kata beliau juga wa man fatahu ta'lim waqta syababih fakabbir 'alaiha arba'an li wafatih. Barang siapa ada orang wa man fatahu ta'lim, ada orang ninggalin pengajian waqta syababih, waktu dia masih muda, fakabbir 'alaihi arba'an li wafatih. Maka takbir itu buat orang 4 kali takbir di wafat karena matinya dia. Lebih baik mati orangnya, lebih baik mati daripada dia punya umur sampai kagak ngaji. Lebih baik mati. Paham insyaallah. Nah, itu dia. Kemudian ana ingin mengungkapkan perkataan imam-imam mazhab yang dikata di antara berkata Imam Malik rahimahullah taala. Nah, Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i.
Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Nah ini Imam Malik berkata apa? Ya bna akhi, wahai anakku, wahai anak saudaraku, ponakan, wahai ponakanku, wahai apa bahasanya ponakan, wahai ponakanku, ta'allam adab qabla an tata'allam al-ilm. Kata Imam Malik, belajarlah kamu ilmu adab sebelum kamu belajar ilmu. Belajar ilmu adab, akhlak, belajar. Sebelum kita menjauhi ilmu-ilmu yang lain nih, kita pelajarin dulu tuh ilmu akhlak adab juga. Kita lihat gimana tata caranya, apa namanya kita berhadapan dengan habaib, dengan ulama, dengan kitab, dengan pengajian, apa aja itu adab-adab. Kita pernah belajar. Gimana caranya? Saya nggak ada guru. Ente lihat orang yang lebih tua dari ente. Lihat bang ente gimana kalau duduk kayak seakan-akan duduk depan hamba, depan tuannya, ya, depan tuannya. Makanya Nabi Allah Isa alaihissalam itu pernah berkata, kata beliau, "Sa'allamtul adab min qillatil adab." Saya belajar adab dari orang yang kagak punya adab. Lihat ini sama Imam Nabi Isa. Oh ini kagak bagus nih, kagak bagus. Ditinggalin Nabi Isa. Oh berarti begini yang bagus. Ya, paham? Contohnya, oh ini minum pakai tangan kiri kagak ada. Kagak ada, minum pakai tangan kanan. Paham jauh? Itu dia. Banyak lagi ada perkataannya. Ya, kata beliau juga, man sami'a bi uzunaihi sara hakiyan. Orang yang dia ini mendengarkan dengan kupingnya, kata Imam Malik, sara hakiyan. Dia bakal jadi tukang cerita doang. Wah, karena dia mendengarkan dengan kupingnya doang nih, kagak diresapi di hati. Dia bakal jadi cerita, oh saya ini sering begini-begini, saya sering kesana kemari, saya sering ketemu ini, dan saya sering ngobrol sama Habib Fulan. Seorang hakim dia bakal jadi pendongeng, pendongeng. Kalau orang ngedengerin dengan kupingnya doang, paham? Jadi kagak diresapi, maksudnya ke hati. Ya. Dia ngedengerin pakai kupingnya, bakal jadi pendongeng dia. Wa man asda bi qalbihi kana wa'iyan. Barang siapa ada orang yang dia dengerin pakai hati nih. Ya, dia dengerin pakai hati. Dia asal dapat ilmu, dia dengerin pakai hati. Ada orang ngomong nasihat dia dengerin pakai hati. Kana wa'iyan. Dia bakal jadi orang yang mengerti, yang paham. Oh begini, kalau denger pakai hati. Oh begitu, paham dia maksudnya. Bakal jadi orang yang mengerti kalau dengerin pakai hati. Waman apalagi barang siapa ada orang yang dia ini mencontohkan dengan perilakunya, sorok hadiah, maka dia akan menjadi yang memberi petunjuk. Jadi dia melakukan sesuatu itu dengan pekerjaannya dia, mencontohkan. Ya, dia itu mencontohkan. Ya. Kayak saya, misalnya saya ngasih tahu tadi, misalnya saya ngasih tahu jangan minum pakai tangan kiri, saya katanya minum tangan kiri. Nah itu bukan mencontohkan. Tapi kalau saya tadi bilang saya kalau minum pakai tangan kanan, saya minum pakai tangan kanan. Nah itu memberi petunjuk. Soalnya banyak tuh, ya. Orang ngasih tahu doang tapi nggak bisa melakukannya. Makanya Al-Imam Busiri beliau bilang astagfirullah min qaulin bila amalin. Saya meminta ampun kepada Allah min qaulin, dari ucapan-ucapan saya bila amalin yang kagak saya amalkan. Paham insyaallah? Paham? Besok bawa buku. Ya, bawa buku apa pulpen. Paling dapat 3.000 balik. Baik, pulpen yang 1,5. Modal aja cuma 5.000 goceng gopeng. Goceng gopeng 5.500 doang. Buku notes 3.000 tipis segini balik. Bawa kemana-mana. Lagi acara, catat. Alim kan jadi orang alim. Kalau itu catat tuh ilmu semuanya. Itu catat nih, bakal jadi orang alim insyaallah. Paham insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab.
اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك وتؤمن اليه سواك وتجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم بلغنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بلغنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بلغنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا segala rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.